Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tentu selalu tetap semangat ya. Selalu ada semangat baru setiap harinya untuk belajar. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah ini ya, tema 6 subtema 2 BB4 tentang perubahan energi. Ya anak-anak, seperti biasa beberapa hal yang harus selalu diperhatikan ya setiap akan memulai belajar. Ya, ada beberapa hal yang tentu harus disiapkan. Yang pertama ya mandi, ya ini bagi yang belum mandi tentunya ya. Jika belum mandi silahkan mandi dulu biar badannya bersih dan sehat. Yang kedua anak-anak, makan, ini penting sekali agar nanti pada waktu pembelajaran ini tidak memikirkan makan lagi ya, karena sudah siap. Dan tentu makan ini akan memberikan energi baru ya. Nah yang ketiga, rapi. Nah ini juga tidak kalah penting anak-anak, biar pembelajaran semakin menyenangkan ya dan semakin mengasihkan ya, maka perlu juga berpakaian yang rapi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran ya, kita awali dulu pembelajarannya dengan membaca doa bersama-sama. Mari anak-anak kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya alhamdulillah anak-anak, kita sudah membaca doa sebelum memulai belajar. Mudah-mudahan dengan doa tadi semakin membawa keberkahan ya dari pembelajaran ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Ya, pembelajarannya kita mulai ya. Pada pertemuan yang lalu, Lani dan teman-teman sudah berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama. Hari ini mereka akan mengulang gerakan tersebut. Alat yang digunakan kali ini adalah lembing. Mereka memperhatikan gerakan yang ditunjukkan guru olahraga. Perhatikan petunjuk berikut. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sediakan bola plastik. Ikuti urutan gerakan seperti pada gambar. Jangan ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Ya, seperti ini anak gerakannya. Ini bisa ditiru ya. Nanti akan dipandu oleh guru olahraga masing-masing. Ya anak-anak, selain olahraga, secara rutin kalian harus makan dan minum yang bergizi. Nah ini penting ya untuk jaga kesehatan. Gizi yang terkandung dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib ya menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Ya anak-anak, tentu kita memang harus menghargai ya para petani, karena petani sudah mengeluarkan energinya untuk menyiapkan ya buah-buahan. Yang mana buah-buahan tadi itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Buah-buahan ini termasuk makanan yang bergizi yang tentu akan membuat tubuh kita berenergi dan sehat. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai mulai dari menanam pohon
kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Ya, ini anak proses membuat baju ya. Jadi baju itu anak terbuat dari kain ya. Kainnya dari apa? Dari benang yang dipintal. Benangnya dari apa? Dari kapas. Ya, ini petani ya. Memang jasanya itu cukup luar biasa ya. Petani ini menanam dan merawat pohon kapas. Nah, ini pohon kapas, ini sudah banyak buah kapasnya. Nah, kapas itu nanti Nana akan dipintal ya. Dipintal itu adalah proses pembuatan kapas ya, mengubah kapas menjadi benang. Nah, ini sedang dipintal ya, sehingga kapas tadi itu menjadi benang. Ketika sudah jadi benang, maka nanti ditenun anak-anak ya. Di sini gambar yang menenun tidak ada anak-anak ya. Tapi sebenarnya ditenun. Supaya apa? Jadi kain. Sehingga kain tadi itu akan diolah menjadi baju. Yang mana kainnya harus dijahit dulu. Ya, semua ini anak tentu membutuhkan energi ya. Tentu membutuhkan energi untuk menanam ya, untuk memintal benang, mintal kapas jadi benang, untuk menjahit ini juga butuh energi ya. Oleh karena itu anak kita harus selalu menghargai ya, karena dengan energi yang dikeluarkan tadi itu, nah, maka kita bisa memanfaatkan hasilnya ya, yaitu pertama adalah baju yang selama ini kita pakai. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Oh, ini banyak ini ya. Ini energi menjahit. Nah, waktu menjahit ini tentu ini jahit, mesin jahit ini ada yang menggunakan mesin ya, ada yang menggunakan tenaga manusia. Nah, energi memintal benang. Nah, ini semuanya menggunakan tenaga manusia ya. Kita tahu tenaga manusia itu energinya adalah dari energi kimia menjadi energi gerak. Petani ini juga ya, petani nanam kapas ini menggunakan energi juga ya. Ini ada energi gerak ya, juga energi kimia yang ada dalam tubuh petani. Jadi banyak ya energi yang digunakan, yang dikeluarkan ya untuk menghasilkan selembar kain. Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Ya, tentu anak pakaian yang sudah jadi, yang sudah diproses seperti ini ya, yang cukup panjang prosesnya, dan juga cukup lama dan juga mengeluarkan banyak energi. Nah, tentu kita juga perlu untuk menjaga ya kain yang kita miliki atau pakaian yang kita miliki. Bagaimana caranya? Nah, kita jaga agar tidak cepat rusak ya. Kita cuci biar bersih dan bisa kita pakai kembali. Ya, anak-anak itu. Berikutnya, nah sekarang ini ada tabel anak-anak yang akan kita lengkapi untuk menjawab pertanyaannya, yaitu energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat kain, membuat baju ya. Berikutnya, apa kewajiban terhadap pakaian yang dimiliki? Tentu energinya yang dibutuhkan ini ada energi gerak ya, saat menjahit, mengukur dan menggunting kain ini butuh energi gerak. Apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Ya, menjaga pakaian agar tidak mudah rusak. Nah, ini kewajiban kita ya. Berikutnya, energi yang lain yang dibutuhkan saat menjahit ya, saat menjahit atau membuat baju ini ada energi listrik juga. Ya, ketika mesinnya itu menggunakan mesin jahit listrik ya, maka juga membutuhkan energi listrik saat menjahit pakaian itu. Berikutnya, nah apa kewajiban kita terhadap pakaian? Menggunakan pakaian dengan baik ya, sehingga pakaian ini tetap terjaga. Nah, energi yang dibutuhkan yang lain adalah energi gerak ya. Energi gerak ketika penjahit itu mengukur, menggunting, ada energi listrik ya. Menggunakan mesin jahit ada lagi energi gerak. Energi gerak yang digunakan mesin jahit. Mesin jahitnya ini juga menggunakan energi gerak. Selain tadi manusia yang juga menggunakan energi gerak untuk mengukur, mesin jahitnya juga begitu. Ketika mesin jahitnya ini melakukan proses penjahitan ya, itu menggunakan energi gerak.
Nah, apa kewajiban kita terhadap pakaian yang sudah jadi? Nah, pakaiannya perlu kita cuci ya, agar pakaian tetap bersih sehingga bisa kita gunakan kembali. Nah, anak-anak, waktu yang dibutuhkan begitu lama ya, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Itu kewajiban kita ya. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Ya, mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu baju dapat dipakai. Nah, ini membuat baju ini tentu ada proses ya, yang juga membutuhkan waktu. Nah, coba hitung waktu kegiatan berikut. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Ini ya. Dijawab ya. Nih, berangkat pukul 8.30. Berangkatnya pukul 8.30. Lama di pasar 45 menit. Nah, lamanya 45 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Nah, bagaimana kok bisa menjadi 9.15 padahal tadi berangkatnya jam 8.30 dan membutuhkan waktu 45 menit menjadi 9.15. Nah, ini perhatikan penjelasan berikut ya. Menghitungnya bagaimana. Ya. Anak-anak tadi mulainya jam 8.30 ya. Dan waktu yang digunakan 45 menit. Nah, tentu ini ditambahkan ya. Nah, setelah kita hitung dulu, ditambah dulu ya. 8.30 tambah 45 menit. Nah, berapakah hasilnya? Nah, ini 0 tambah 5, 5 ya. 3 tambah 4, 7. 8 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0 ya. Berarti ini jam 8 lebih 75 menit. Nah, 8 lebih 75 itu maknanya apa? Pukul 8 lebih 75. Pukul 8 lebih 7, berarti ini artinya pukul 8 ditambah 75 menit ya. Ini kan jam ya, jam yang di sini menit. Nah, menitnya ini adalah 75. 75 menit kita hitung. Dalam jam ya, batasannya ini hanya 60. Ada 60 detik, ada 60 menit. Nah, begitu ya dalam jam ya. Tidak boleh lebih dari 60 karena itu sudah batas akhir. Maka apabila lebih dari 60 ya, maka harus dikurangi 60 ya. Nah, ini 75 dikurangi 60 itu adalah 15. Berarti anak 75 ini sama dengan 60 ditambah 15 ya. Nah, ini jadi jam ini menitnya tidak boleh lebih dari 75. Ini sudah batasan ya. Kalau sudah lebih dari 75 maka harus dikurangi 60 menit ya. Kurangi 60 menit ditambah maka nanti akan ada hasilnya ya. Di sini 75 kurangi 60 hasilnya adalah 15. Berarti ini kelebihannya. Mana hasil tadi itu adalah kelebihan dari 60 menit. Nah, 60 menit ini anak sama dengan 1 jam ya. 60 menit ini adalah 1 jam. 1 jam lebihnya 15 menit. Nah, karena ini 1 jam, maka ini ditambahkan ke jam. Ya, 8. Ini 8 ini jam ya. Ini berarti ini 8 jam atau jam 8 ditambah 1 jam. Hasilnya adalah 9 ya. Maka hasilnya adalah 9. Nah, jadi yang jam ditambahkan jadi jam 8 ditambah 1 jam maka menjadi jam 9. Ini dari 8.75 ya. 8.75 menjadi 9 lebih 15 menit ya. Jadi 8.75 ini sama saja dengan 9 lebih 15 menit.
Maka ya jadi Bunia pulang dari pasar pukul 09.15 menit. Ya, waktu yang dibutuhkan Bunia di pasar, belanja dan sebagainya tadi. Jadi dapat kita gambar jarum jam sebagai berikut. Jarum jam 9.15 ya. Nah, yang panjang ini ya, yang panjang di angka 3. Kenapa di angka 3? Karena sudah lebih 15. Lebih berarti dari 12 ya, berjalan ya sampai 15 menit. Nah, ini kalau di angka 1 5 menit, ke angka 2 ini 5 menit berarti 10 menit, tambah lagi ke angka 3 5 menit berarti 15 menit ya. Maka yang panjang ada di angka 3 karena lebih 15 menit. Sedangkan yang pendek anak-anak ya, yang pendek ini tentu melewati angka 9 ya, sedikit ya, tidak ini sedikit melewati angka 9 ya. Sedikit melewati 9. Kenapa? Karena ini sudah jam 9 lewat atau jam 9 lebih. Nah, maka yang pendek ini juga melebihi angka 9. Tidak lurus ya. Ini tidak begitu nampak ya. Karena ini lebihnya hanya sedikit. Ya. Nah, seperti itu. Nah, baik anak, berikutnya adalah berikut ini beberapa soal tentang lamanya suatu kejadian. Jawablah soal-soal tersebut. Yang pertama, Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Nah, perhatikan cara menghitungnya ya. Menanamnya diawali bulan Maret. Nah, ini bulan Maret ini menanam ya. Berarti prosesnya dimulai dari bulan Maret. Ya. Berikutnya setelah bulan Maret berlanjut sampai bulan April dan berlanjut lagi sampai bulan Mei, berlanjut lagi sampai bulan Juni akhir ya. Nah, diawali bulan Maret. Maka kita menghitungnya, berarti menghitungnya ini mulai bulan Maret. Bulan Maret kita hitung 1 bulan. Ya. Prosesnya menanam diawali bulan Maret, maka bulan Maret ini dihitung sebagai 1 bulan. Masuk ke bulan April berarti masuk 2 bulan. Masuk bulan Mei berarti masuk 3 bulan. Masuk bulan Juni berarti sudah 4 bulan. Ya. Jadi lamanya berapa? Lama proses menanam cabai tadi adalah 4 bulan, yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Juni ya. Ini tidak menghitung Maret sampai April hitung 1, April Mei dihitung 2, Mei Juni dihitung 3, tidak begitu anak menghitungnya ya. Tapi dihitung semua. Kenapa anak? Karena selama bulan Maret saja sudah membutuhkan waktu 1 bulan, ya, cukup lama ya. Nah, ditambah melewati bulan April, maka sudah selama bulan April ini juga 1 bulan, berarti sudah 2 bulan ya. Begitu juga dengan bulan Mei, selama bulan Mei ini juga 1 bulan, maka menjadi 3 bulan. Dan bulan Juni sampai akhir berarti selama bulan Juni ya. Berarti bertambah lagi 1 bulan menjadi 4 bulan. Maka total semuanya mulai Maret sampai Juni adalah 4 bulan. Jadi lama menanam cabai itu adalah 4 bulan. Ini Pak Ahmad yang menanam cabai ya. Nah, berikutnya anak-anak, seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan? Ya, perhatikan, dalam sehari ya, sehari ini dapat 3 baju ya. Nah, hari pertama itu sudah dapat 3 baju. Hari kedua ya tentu mendapat berapa baju? Tambah 3 lagi, 6 baju karena setiap harinya 3 baju. Hari ketiga ditambah 3 lagi mendapat 9 baju.
Hari keempat tambah 3 baju lagi menjadi 12 baju. Hari kelima ditambah 3 lagi menjadi 15 baju. Ya. Berarti sampai menjahit mendapat 15 baju, ini dibutuhkan 5 hari. Ya. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5. Nah, hari kelima ini mendapatkan 15 baju. Ya. Ada cara lain anak-anak untuk menghitung, sesungguhnya mudah juga, yaitu kalau sehari 3 baju, ya sehari 3 baju, maka jika mendapat 15 baju berapa hari? Bisa dihitung dengan cara 15 dibagi 3, yaitu sama dengan 5. Ini tentu kalian harus hafal perkalian ya. Nah, apakah sudah hafal perkaliannya? Nah, ini penting anak, kalau belum maka perlu dihafalkan dulu sehingga mudah menghitungnya. Berikutnya anak-anak, nah pada hari Senin ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu? Nah, perhatikan di sini. Hari apa ibu membawa bahan ke tukang jahit? Hari Senin. Ya, hari Senin ibu membawa bahan. Maka hari Senin itu juga penjahit ini memulai menjahitnya. Ya, jadi penjahit ini memulai menjahitnya sejak hari Senin. Ya, nah sampai hari Sabtu. Nah, kita hitung ya. Hari Senin penjahit sudah memulai, maka ya hari Senin penjahit sudah mulai, ya, berarti itu sudah 1 hari. Ya, 1 hari. Ditambahi hari berikutnya Selasa, berarti sudah 2 hari. Hari Rabu ya sehari lagi, berarti sudah 3 hari. Hari Kamis masih menjahit ya, ditambah lagi 1 hari, berarti 4 hari ya. Hari Jumat ini menjahit lagi, berarti masih menjahit ya. Hari Jumat dalam sehari itu maka menjadi 5 hari. Hari 6 hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu ini sudah selesai ya. Menjahitnya juga hari Sabtu sudah selesai. Nah, maka berarti penjahit ini juga dalam sehari hari Sabtu ini menyelesaikan jahitannya ya. Berarti berapa hari lamanya? Lamanya adalah 6 hari ya. Dimulai dari Senin ini penjahit sudah mulai menjahit. Hari Senin berarti sehari ya. Dilanjutkan dari Selasa, ditambah 1 hari lagi, berarti 2 hari. Ditambah hari Rabu, dijahit lagi hari Rabu dalam sehari ya, maka jadi 3 hari. Ditambah Kamis, ini tambah sehari lagi, berarti 4 hari. Ditambah hari Jumat, ditambah 1 hari lagi, berarti 5 hari ya. Hari Sabtu ini sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi selesainya hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu penjahit juga masih menyelesaikan jahitannya ya, berarti hari Sabtu juga dihitung ya. Kenapa dihitung? Karena penjahit baru menyelesaikan hari Sabtu, baru menyelesaikan jahitannya hari Sabtu, maka dihitung 1 hari jadi semuanya ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Jadi membutuhkan waktu 6 hari. Ya, kita lanjutkan berikutnya anak-anak. Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 09.00. Pukul 10.30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Ya, perhatikan. Membuat kue dimulai pukul 09.00, diakhiri pukul 10.30. Untuk menghitung lamanya waktu membuat kue ini dihitung dengan cara selesainya ya. Selesai kegiatan tersebut adalah pukul 10.30 dikurangi waktu memulainya
waktu mengawali membuat kue pukul 09.00. Berarti ini 10.30 dikurangi 09.00 ya. Nah, berapakah hasilnya? Hasilnya 1.30. Bagaimana menghitungnya? 30 dikurangi 0. Maka hasilnya 30. 10 kurangi 9, hasilnya 1. Berarti berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Waktunya adalah 1 jam 30 menit ya. Ini 1 jam, lebihnya 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 30. Ya, berikutnya anak-anak, ayah mulai mencuci mobil pukul 08.00. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Kita hitung dulu ya. Dimulai pukul 8.00, lamanya mencuci mobil 45 menit. Berarti ini ditambah ya. Ya, ditambah 45 menit. Ditambahkan, maka hasilnya adalah 8.45. Kenapa tidak dikurangi? Ya. Nah, perhatikan ya. Kenapa beda dengan yang pertama tadi? Kita lihat yang pertama tadi sebelumnya ya. Kenapa ini dikurangi? Ya, sedangkan soal yang berikut tadi ditambah. Kenapa begitu? Karena ini adalah menghitung lamanya waktu. Ya, menghitung lamanya waktu, maka cara menghitungnya waktu terakhir ya selesai kegiatan dikurangi memulai kegiatan. Karena menghitung lamanya waktu. Sedangkan soal yang berikutnya ya, ini adalah bukan menghitung lamanya waktu ya, tapi pukul berapa selesai ya, pukul berapa ayah selesai. Nah, kalau tadi kan sudah soal yang sebelum tadi itu selesai pukul, itu sudah ada keterangan ya. Selesainya pukul berapa sudah ada penjelasan. Sedangkan di sini ditanyakan selesai pukul berapa. Nah, maka cara menghitungnya ditambah. Mulai mengerjakan itu 08.00, lama mengerjakan 45 menit. Ya, yang dihitung ini adalah bukan lamanya pekerjaan, karena lamanya pekerjaan sudah diketahui 45 menit. Kalau yang sebelumnya tadi ditanyakan lamanya pekerjaan. Nah, ini sudah diketahui lamanya pekerjaan, maka bisa ditambah. Ya, kalau ditambah hasilnya adalah 8.45. Bagaimana menggambarkan dengan jarum jam? Ya, ini hasilnya pukul 8.45 ya. Menggambarkan dengan jarum jam bagaimana? Nah, perhatikan anak-anak. Pukul 8.45. Nah, maka yang pendek ini ya, yang pendek ini sudah melewati angka 8. Kenapa? Karena ini sudah 8.45, bukan 8.00 ya. Kalau 8.00 itu kan jam 8 tepat. Apabila jam 8.00 atau tepat, maka yang pendek tepat di angka 8. Ini yang pendek ini warna biru tepat di angka 8. Tapi karena ini jam 8.45, berarti tidak tepat angka 8, melainkan melewati angka 8. Ya. Karena ini 45 berarti melewati 00. 00 itu ada di angka 12 yang panjang. Nah, karena melewati 00, maka jarum yang panjang itu berjalan terus ya. Sampai 45 menit. Nah, 45 menit itu berhenti di angka 9. Ini yang panjang. Kita hitung ya. Diawali dari 12, ini adalah 00. Ya. Jarum yang panjang pindah ke angka 1 itu membutuhkan waktu 5 menit ya. Kita hitung 5 menit. Di sini juga 5 menit berarti 10 menit. Di sini 5 menit berarti 15 menit. Ditambah 5 menit berarti 20, tambah 5 lagi 25, ditambah 5 30, ditambah 5 35, ditambah 5 itu 40, ditambah 5 45. Nah, maka
Yang panjang berhenti di angka 9 karena 45 menit. Sedangkan yang pendek ya melewati angka 8 karena sudah lebih 45 menit, bukan 00 lagi. Ya, ini maka jarumnya gambarnya begini ya. Ini menunjukkan pukul 8.45 menit. Ya anak-anak, begitu penjelasan pada video pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini banyak manfaatnya bagi kalian semua. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Semoga kalian semua menjadi siswa-siswa yang memiliki ilmu, yang tentu ilmu tadi itu akan sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan tentu kalian akan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan anak yang soleha ya, dan juga tentu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, pembelajaran Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.